Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Setelah Randy pergi dan Nisa masuk kamar, ibu menuju kamarnya sendiri. Ibu duduk dan meraih foto yang berisi dia dan keluarganya, termasuk suaminya. Dipandanginya wajah tampan bersahaja itu sambil mengusap-ngusapnya. Mas, akhirnya anak-anak tahu tentang pernikahan dan kepergianmu. Susah payah aku menyembunyikannya, namun akhirnya semua terungkap. Bagaimana cara aku untuk bicara pada mereka? Kamu lihat betapa kecewanya Nisa pada suaminya yang baru mengetahui masalah ini, namun tidak jujur padanya. Bagaimana jika dia tahu bahwa aku tahu semuanya dari awal? Aku nggak tahu bagaimana reaksinya. Dia pasti kecewa padaku juga, apalagi aku malah mendukungnya. Padahal aku baru tahu Daniel siapa setelah melihat Ranti. Tapi apa putri kita akan mengerti, Mas? Ucap ibu pelan sambil memandang foto suaminya. Aku takut, Mas. Apa aku tetap pura-pura tidak tahu saja? Aku nggak mau sampai putri kita kehilangan pegangan saat tahu aku menyembunyikan semua. Sebenarnya aku juga tidak kuat, Mas, saat melihat perempuan itu. Namun demi kebahagiaan Nisa, aku menahannya. Karena aku lihat Nak Daniel begitu menyayangi putri kita. Meskipun aku akhirnya tahu jika Ranti adalah ibu tiri Nak Daniel. Dan tentu saja suaminya adalah ayah mertua Nisa, orang yang menyebabkan kematianmu. Salahkah apa yang aku lakukan, Mas? Tanya ibu Nisa pada foto di depannya. Sementara sang ibu berkecamuk dengan pikirannya sendiri, Nisa yang berada di dalam kamarnya tak kalah gelisah, memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa memaafkan dan mengikhlaskan semuanya. Rasa sakit saat kehilangan sang ayah dan semua hartanya direbut masih Nisa rasakan. Lalu apa dia bisa dengan mudah memaafkan mereka? Bagaimana pula dengan nasib pernikahannya jika dia tidak bisa memaafkan? Ya Allah, hamba harus bagaimana? Apa hamba harus mengikhlaskan semua dan melupakan rasa sakit ini? Atau hamba harus merelakan rumah tangga yang baru seumur jagung ini hanya demi rasa sakit dan keegoisan? Lalu bagaimana dengan pekerjaan Randy dan kebahagiaan ibu? Mereka baru saja merasakan kembali kemurahan hidup setelah sekian lama berjuang. Beri hamba petunjuk ya Allah, Nisa mengadu pada Sang Khalik. Sore harinya saat Randy pulang kerja, nampak Nisa sedang duduk melamun di taman belakang. Sedangkan ibu sedang di dapur. Kebiasaan ibu menyiapkan minum dan makanan kecil saat Randy sudah jadwal pulang kerja. Namun hari ini ibu membuat minuman untuk mereka bertiga. Sepertinya mereka harus berbincang lagi. Ibu harap kali ini Nisa mau memaafkan suaminya. Setelah ibu memberikan nasihat, ibu berharap dalam hatinya ia menginginkan kebahagiaan anaknya. Assalamualaikum, Bu. Mbak Nisa mana? Tanya Randy sambil menyalami tangan sang ibu. Waalaikumsalam. Mbakmu tuh duduk di teras belakang. Kamu ke sana saja, nanti ibu bawa minumannya ke sana. Pinta ibu masih sibuk mengaduk minuman. Iya, Bu, jawab Randy singkat. Randy pun langsung menuju teras belakang, di mana kakak perempuannya sedang duduk menatap kosong pada taman kecil yang dijadikan hobi baru sang ibu. Assalamualaikum, Mbak, kenapa melamun? Tanya Randy sambil duduk di kursi dekat Nisa. Waalaikumsalam, kamu udah pulang, Ran? Mbak nggak melamun kok, Mbak lagi mandangin kebun ibu. Ternyata ibu pandai juga merawat tanaman, sahut Nisa sedikit berbohong. Karena sebenarnya sejak tadi Nisa sama sekali tidak memandang tanaman itu. Pikirannya melalang buana entah kemana. Iya, percaya Mbak. Bisa lah Mbak, namanya juga perempuan, pasti ada jiwa seninya. Kan merawat tanaman juga dibutuhkan seni, biar tanamannya jadi indah. Randy tersenyum dan pura-pura percaya ucapan Nisa. Oh ya Ran, apa kamu gak keberatan jika Mbak tinggal di sini untuk sementara waktu? Sampai Mbak siap untuk pulang ke rumah Kak Danielmu. Mbak gak mau kalau hati sedang panas tetap tinggal di sana. Yang ada kami akan sering bertengkar. Nisa meminta pendapat sang adik.
Pasti bolehlah, kan ini rumahmu juga nak. Mungkin memang sebaiknya kamu tinggal di sini dulu sampai hati dan pikiranmu tenang. Nanti dari sanalah kamu akan tahu bagaimana rasa cintamu pada suami. Apakah rasa cinta itu lebih besar dari kemarahan dan kebencianmu? Maka pondasi rumah tangga itu akan lebih kokoh jika rasa cintamu lebih besar. Ibu menimpali dengan nasihat sambil membawa nampan berisi minuman dan makanan kecil. Tuh mbak, udah dijawab sama ibu. Randy pun berpendapat sama. Saud Randy mendukung ucapan ibunya. Ibu meletakkan minuman dan duduk di samping putrinya. Apa kalian tidak marah dan benci pada Daniel dan keluarganya? Tanya Nisa yang memang penasaran tentang perasaan ibu dan adiknya. Kita marah mbak, tapi tidak benci. Kebencian itu akan merugikan diri kita sendiri, dan selamanya kita tidak akan pernah menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Jika seumur hidup kita diliputi rasa benci dan dendam, lihatlah selama ini meski hidup sederhana kita bahagia. Karena apa? Karena kita tidak membenci siapapun. Meskipun saudara-saudara kita menjauh, tapi ibu tidak menyebarkan kebencian pada kita, hingga kita tetap bahagia meskipun hidup pas-pasan. Randy menjawab dengan bijak dan Nisa hanya manggut-manggut. Benar kata adikmu Nis, kita tidak membenci Nak Daniel dan keluarganya. Bukan karena takut semua fasilitas ini diambil, bukan pula karena takut hidup sederhana kembali, tapi karena rasa benci dan dendam itu sungguh tidak baik. Toh manusia memang tempatnya salah. Itulah kenapa Allah selalu meminta kita untuk selalu memaafkan, agar kita bisa hidup tenang dan meninggal pun dalam keadaan bersih. Ibu kembali memberikan nasihat. Tapi kalau Nisa butuh waktu, apa itu salah bu? Tanya Nisa sambil menatap mata tuduh sang ibu. Enggak nak, bagaimanapun kita manusia biasa. Semua hal butuh proses. Mungkin hatimu masih merasakan sakit dan butuh proses buatmu agar bisa memaafkan dan mengikhlaskan. Ibu tersenyum sambil meraih tangan putrinya. Iya mbak, kan mbak yang menjalaninya, mbak yang akan hidup satu atap dengan keadaannya, juga akan lebih sering bertemu keluarganya. Jadi pasti mbak butuh waktu, nggak bisa seperti kami legowo menerima semuanya dengan cepat. Yang terpenting buat kami mbak bahagia. Jika mbak nggak sanggup hidup satu atap dengan Kak Daniel, kita juga akan tetap mendukung. Hubungan yang dipaksa juga nggak akan baik. Jadi semua tergantung mbak, kami hanya bisa mendukung. Tak peduli jika kami harus kembali hidup seperti dulu demi kebahagiaan mbak. Randy berkata bijak, membuat Nisa terharu. Tak menyangka begitu besar rasa sayang keluarganya. Nisa pun bernapas lega, dukungan keluarganya begitu penting, dan Nisa seolah tak lagi merasa terbebani saat mendengar ucapan adik dan ibunya. Ya sudah, sekarang diminum dulu. Udah sedihnya, sekarang kita harus tersenyum apapun yang terjadi, karena kita bersama, jadi jangan takut. Ibu pun meminta anak-anaknya agar tak lagi memikirkan masalah itu. Selesai sholat maghrib, Daniel mengajak asisten Brian untuk menuju rumah Nisa. Rasa bersalah dan juga kehilangan tak mampu lagi ditahannya. Harusnya hari ini hari terakhir dia dan Nisa berduaan seharian di rumah, karena Daniel besok sudah harus masuk kerja. Namun takdir berkata lain. Repan datang dengan membawa bom di tangannya, hingga akhirnya meledak dan membuat Nisa pergi. Ayo Brian, cepat, apa kamu berhias dulu? Kenapa lama sekali? Hanya mandi dan berganti pakaian, seru Daniel memanggil Brian. Sabar bos, saya nggak lama-lama amat. Hanya rasa nggak sabar bos yang membuat bos merasa lama, saut Brian sambil keluar kamar dan mengancingkan jasnya. Memang sudah jadi kebiasaan Brian, kemanapun harus memakai jas. Jawab aja kamu nih, ayo berangkat. Daniel langsung keluar rumah. Brian mengambil mobil di garasi dan berhenti di depan Daniel. Daniel pun segera masuk. Cepat sedikit Brian, kenapa lambat sekali? Protes Daniel saat merasakan mobil yang Brian bawa terlalu lambat. Ini sudah cepat bos, udah dalam kecepatan 90 km per jam. Nanti kita malah kenapa-napa bos. Ayo sabar bos, kita pasti sampai. Saut Brian memberikan pengertian. Ah, kenapa rasanya malah lambat banget sih? Batin Daniel dan langsung menyandarkan tubuhnya. Relax bos, bos harus tenang.
Hal seperti ini harus dihadapi dengan kepala dingin. Saran Brian namun tak ditanggapi Daniel, pikirannya kemana-mana. Daniel bingung bagaimana cara membujuk Nisa pulang. Apa dia harus berlutut di hadapannya atau merayunya saja? Dan bagaimana juga jika Nisa kekeh tidak mau pulang? Terus Mama akhirnya tahu alasan apa pula yang harus diberikannya pada Mama. "Ah, semua ini karena kalian," teriak Daniel kesal, bukan hanya dengan Papa dan Ibu Ranti. Daniel juga kesal pada Repan. Setelah istrinya pergi, karena rasa penasaran Repan, dia malah menghilang entah kemana. Menurut Brian, Repan bahkan tidak ke kantor. "Kita sudah sampai, Bos," ucap Brian memberitahu. "Apa beneran sudah sampai?" Daniel langsung celingukan dan benar saja, mereka sudah sampai. "Apa mau turun sekarang, Bos? Atau mau menenangkan hati dulu?" tanya Brian. Ayo turun," jawab Daniel setelah diam sejenak. Brian membukakan pintu mobil untuk bosnya, dan Daniel langsung turun dengan menghempaskan napas kuat. Daniel berharap hatinya tenang, meskipun tetap saja jantungnya berpacu dengan kuat. "Assalamualaikum," salam Daniel dan Brian bersamaan. "Waalaikumsalam," saut suara dari dalam. "Ran, itu pasti Kak Daniel. Kamu bukain pintu ya, Ibu mau panggil mbakmu," pinta Ibu. Randy mengangguk dan langsung menuju pintu depan, sedangkan Ibu masuk untuk memanggil Nisa. Kak Daniel, ayo masuk Kak," sambut Randy ramah, membuat Daniel sedikit lega. Setidaknya Randy tidak menunjukkan kemarahan, dan gak mungkin Randy tidak tahu masalahnya. Pasti Nisa sudah cerita. "Iya Ran, makasih. Mana Ibu?" tanya Daniel sambil melangkah masuk dan berdiri di dekat sofa. "Ibu lagi manggil Mbak. Kak Daniel sama asisten Brian duduk dulu saja," ucap Randy mempersilahkan dan ikut duduk. Sementara Randy sedang menemani Daniel dan Brian, Ibu yang tadi mau memanggil Nisa mampir ke dapur lebih dulu untuk meminta Mbak Jum membuatkan minuman karena mereka ada tamu penting, dan Ibu langsung menuju kamar Nisa untuk meminta putrinya